Halo, salam jumpa. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi, yaitu utamanya lanjutannya ya, rotasi atau perputaran. Jadi nanti diputar. Siapa yang diputar? Tentunya pertama adalah titik ya. Habis titik nanti garis gitu ya. Habis garis nanti bangun gitu ya. Jadi pada intinya nanti kalau yang diputar adalah bangun, ya sebenarnya yang diputar adalah titik-titik sudutnya begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Materi sebenarnya kita ini tadi ya, yang telah kita awali tadi. Garis dulu yang dirotasikan, contohnya ini garis A dan B. Pusat rotasinya di titik pangkal ya, tuh 0,0 di sini titik pangkalnya. Titik pangkalnya 0,0, maka dia dirotasikan ke kiri. Ya, jadi ke kiri ini berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam berputar kan ke kanan gitu ya. Kanan ke kanan. Nah, ini diputar ke kiri. Kalian lihat. Nah, diputar ke kiri. Ya. Tepatnya bagaimana? Nanti kita bahas. Lalu yang kedua, materi yang kedua yaitu yang dirotasikan adalah bidang. Ini bidangnya ada sebuah segitiga A, B, C berada di sebelah sini ya. Dirotasikan, kalau bayangannya di sini berarti dirotasikan ke kiri lagi ya, searah berlawanan, maaf ya, berlawanan arah jarum perputaran jarum jam. Pusat rotasinya tetap di titik pangkal ya, 0,0. Baik, sekarang kita masuk dalam kegiatan pertama ya, yaitu kita akan merotasikan pasal dulu ya. Pasalnya ini ada titik di luar pasal, titik P katakanlah ini ya, pasalnya ini. Tariklah garis lurus dari titik P ke arah pusat pasal, jadi arah pusat pasal di sini ya. Rotasikan pasal tersebut 270 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi di titik P. Searah jarum jam berarti ke kanan 90 derajat, ke kanan 90 derajat, ke kanan 90 derajat, 270. Nah, sekarang pertanyaannya, pasal mana yang menjadi hasil rotasi? Itu ada pasal A, pasal B, pasal C, dan pasal D. Kira-kira yang mana? Ayo jawabmu. Nah, ini kuis ya, teka-teki ya. Iya. Bisa menentukan A, B, atau C? Diputar ya. Baik, kita bahas. Pertanyaan pertama dulu dari Pak Andre. Jika pasal tersebut dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya ke kiri ya, diputar ke kiri ya, diputar ke kiri. Dengan pusat rotasi titik P, pasal mana yang menjadi bayangan hasil rotasinya? Sama tadi ya. Ini pasal-pasal tadi gambarnya sama dengan yang di depan ya. Kalau diputar berlawanan arah berarti ke kiri. Pasal mana? Iya, pasal C ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pasalnya sama, pilihannya juga sama. Pertanyaan yang kedua, jika pasal tersebut dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti ke kiri ya, 92 kali ya. Ya, 92 kali ke kiri, diputar. Tadi ketemu ini ya, diputar lagi, ketemu mana tadi? Iya. Diputar lagi begitu. Tadi ketemu ini ya, 90 derajat ke kiri, iya. Lalu diputar lagi, ketemu di mana ya jawabnya ya? Iya, ketemu ini ya. Iya,
ketemu yang D. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana jika pasal tersebut dirotasikan 180 searah jarum jam? Kalau tadi berlawanan arah, ya. Sekarang searah jarum jam berarti ke kanan 92 kali. Putar 1, putar 2. Kira-kira di mana ya? Di sini jawabannya. Kalau demikian diputar 180 berlawanan arah dan 180 searah, sama jawabnya. Iya dong. Kan kalau dia posisinya seperti ini diputar 94 kali kan kembali ke 360. Iya, separuhnya 180, berarti baik 180 berlawanan arah maupun searah itu sama. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dirotasikan 180 derajat, kalian tidak usah bingung putar ke kiri atau putar ke kanan, sama saja. Putar ke kiri, putar ke kanan. Ya, kita lanjut ya. Lalu sekarang pertanyaan berikutnya. Kalau demikian, bagaimana dengan pilihan B? Dari pasal awal, kira-kira jenis transformasi yang mana yang ditunjukkan oleh pilihan B ya terhadap pasal awal? Kira-kira boleh dijawab. Bagi yang bisa boleh dijawab ya, kirim japri ya. Ya, baik. Berikutnya. Sekarang kegiatan 2 ya. Pada kegiatan 2 ini kita akan merotasikan titik pada bidang koordinat. Ada soal seperti ini. Titik A 5,4 dan B 3,1 akan dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Artinya perputaran jarum jam ya. Dengan pusat rotasi titik pangkal O 0,0. Tentukan bayangan titik A dan B. Kita tentukan dulu A 5,4. 5 X dulu baru Y. X dulu 5 4, ini 4 berarti ketemunya di sini ya. Iya, itu titik 5,4. Lalu titik B 3,1 berarti di sini. Ya, pusat rotasinya di situ ya. Titik B-nya. Oh, kita mencari titik A dulu, maaf. Pusat rotasi kita cari titiknya dulu ya. Ya, tarik nih garisnya. Cara melihat 90 derajat berarti ke kanan ya, searah jarum jam ke sana kanan. Iya, 90. Maka ya di situ, maka titiknya di sini. Iya. Berapa? Koordinatnya 4, -5. Iya, gitu ya. Lalu titik yang B sekarang. 3,1 titiknya di sini. Ini titik B 3,1 akan dirotasikan 90 derajat berarti ke kanan 90 derajat. 31 titiknya di situ 31 ya. Oke, berarti koordinatnya bayangan B 1,-3. Sudah terjawab ya. Rotasi titik pada bidang 90 derajat. Boleh diukur pakai pusat derajat? Tak boleh. Jadi dari titik ditarik ke pusat rotasi, tentukan persis 90 derajat, kalian garis, nanti akan ketemu titiknya di mana ya. Baik, kita lanjut kegiatan yang ketiga ya, yaitu rotasi segitiga pada bidang koordinat. Sekarang pertanyaannya ini. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik koordinat di A 4,-3, B 8,1 dan C 4,2. Dirotasikan 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam dengan pusat rotasi 0,0 ya. Titik A nya itu 4,-3 ya.
Baik, kemudian titik B-nya 8,1. Berarti di sini ya. Iya, 81. Titik C-nya 42. Berarti di sini. Iya, itu titik C 42. Itu segitiganya. Baik ya. Dirotasikan berlawanan arah perputaran jarum jam, berarti putarnya ke kiri. Iya, putarnya ke kiri, pusatnya di sini, putar ke kiri, berarti nanti ke sana ya, ke sana. Ya, iya. Kita lihat dulu titik-titiknya dulu satu persatu ya, titik A dulu ya. Kita tarik garis ke pusat. Iya, kita ukur 90 derajat. Iya, maka garisnya akan ketemu di sana. Nah, maka A di situ berapa? 34. Oke, 34. Lalu B kita tarik dulu, temukan B, kita tarik garisnya ke pusat, rotasi 90 derajat ke kiri. Ya, maka garisnya ke sana ya. Titiknya berapa itu? Negatif 1,8. ya, negatif 2. Oh salah, itu negatif 1 ya, maaf itu negatif 1, nanti diralat ya gambarnya. Iya, lalu berikutnya yang C, berapa yang C di situ? Kita tarik ya. Iya, lalu 90 derajat ke kiri, ketemunya di sana, berarti berapa? Negatif 2,4. Iya, itu segitiganya C ya, segitiganya bayangan ya, ini bendanya, itu bayangannya. Begitu. Kegiatan berikutnya, kegiatan yang keempat, yaitu bagaimana jika sebuah trapesium dirotasikan pada bidang koordinat. Kalau tadi segitiga, sekarang trapesium ya. Ada trapesium ini PQRS dengan koordinat P negatif 7,2, Q nya negatif 5,5, R negatif 2,5, dan S negatif 2,2 pada rotasi 180 derajat. Pusat rotasinya tetap di titik pangkal ya. Tentukan dulu P negatif 7,2, negatif 7,2, titiknya pasti di sini. Iya. Q negatif 5,5, negatif 5,5 di sini. Iya. Negatif R negatif 2,5, negatif 2,5 di sini. Iya. Q W sudah. S sekarang negatif 2,2, negatif 2,2, berarti di sini. Kalian lihat urutannya P Q R S, gitu ya urutannya, sehingga itu adalah trapesium PQRS nya. Ingat, pusat rotasi di 0,0 ya. Ya, ini adalah bendanya yang digambarkan Pak Andre warna merah ya. Rotasi 180, kita tarik yang mana dulu? Yang kita tarik yang P dulu ya. Tarik garis, berarti nanti diukur pakai mistar, jaraknya sama. Iya, kira-kira di situ. 7 negatif 2. Iya. Habis itu Q, coba kita tarik, maka ketemunya di titik itu ya. Titik berapa ini? 5 negatif 5. Iya. Lalu R, tarik garis lurusnya di sini, maka titik ini adalah 2 negatif 5. S nya di sini ya. Iya, S 2 negatif 2, maka itu adalah bayangannya yang berwarna biru 180 derajat. Kalian cermati diputarnya begitu ya. Lalu kita perhatikan trapesium tadi, berbagai posisi bayangan akibat rotasi. Kita contohkan yang trapesium tadi ya. Ya, ini soalnya. Sekarang
rotasinya searah perputaran jarum jam 90 derajat. Tadi ini ya trapesiumnya ya. 90 derajat. Kalau posisi di sini berarti 90 derajat pasti posisinya di sini ya. Ya, searah jarum jam. Pusatnya di 0,0 ya. Kalian lihat perputarannya. Nah, ya, kita ulang lagi. Ya, bendanya proses perputarannya lihat. Nah, ya, itu 90 derajat searah jarum jam. Paham ya? Jaraknya sama Pak? Iya, cara menentukannya begitu. Lalu kalau 90 derajat sudah, coba sekarang yang 180. Bagaimana posisinya ya? Itu trapesiumnya 180 berarti searah jarum jam ya. Berarti 92 kali ya searah jarum jamnya. Tadi 90 sudah di sini ya. Coba kita ulang lagi. Ya, itu proses yang 90. Kita lanjutkan ya dari 90 ke 180. Berarti 90 lagi ya. Sekali lagi putar searah jarum jam. Lihat prosesnya. Iya, di situ adalah 180. Sehingga jika kamu perhatikan seperti itu gambarnya. Kalau kita tarik garis, maka garisnya itu untuk yang titik terdekatnya ya. Untuk berikutnya kalian gambar sendiri. Itu rotasi 180, baik perputaran searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Begitu ya. Ini kalau bendanya di sini, Pak 180 ya di sini. Kalau baik bendanya di sini ya bayangannya di sana. Lurus bapaknya. Ini kan sudutnya 90 derajat. Sini 90, sana 90. Gitu ya. Ya, baik, kita lanjut. Sekarang yang 270 Pak. Oke, 270 ya. Trapesiumnya sama. Kita ulang lagi 90 derajat. Maaf, kita ulangi. Nah, rotasi 270 searah jarum jam. Berarti 90-nya sekali, 2 kali, 3 kali. Oh, di sini. Tinggal nanti bendanya bentuknya bagaimana gitu ya. Yuk, kita proses lagi yang 90 derajat. Tuh ya. Kita lanjut 90 derajat lagi. Tuh jadi 180 ya. Kita lanjut sekali lagi 90 derajat searah jarum jam. Iya, ternyata itu adalah bayangannya. Ya. Kita ulang lagi coba. 90 derajat ke kanan searah jarum jam. 90 derajat lagi, berarti 90 tambah 90 180 tambah 90 lagi ke kanan lagi, berarti 270. Iya, itu ya. Paham ya? Lanjut sekarang. Atau kita lihat itu dulu garisnya, kalian lihat ya. 270 ini yang sini 270 sudutnya ya. Iya, mutar 3 kali 90. Iya. Coba kita lihat lagi akibat berbagai posisi bayangan akibat rotasi. Kita tetap bendanya trapesiumnya tetap. Tapi ingat, ini pertanyaannya dirotasikan 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Berarti ke kiri ya. Nah, berarti 90 nanti bendanya akan di sini. Baik, kita ingat lagi sekarang yang tadi ya. 90 derajat ke kanan searah jarum jam. Ditambah 90 lagi ke kanan lagi 180 berarti ya. Ditambah ke kanan lagi berapa? Iya, 90 derajat lagi berarti 270. Nah, tadi sudutnya itu ya 270 ke sini ya. Iya. Sebenarnya ini ada sudut ini di sini.
langsung ke kiri, sudut sini berarti berapa sudut ini? 90 derajat. Nah, kalau begitu bagaimana? Ya diputar aja ke kiri. Iya, kalian lihat. Nah, perputarannya begitu. Berarti ini yang disebut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalau demikian, ternyata benda apapun dirotasikan 270 searah jarum jam, pada intinya ya 90 derajat berlawan arah. Ya, 3 kali ke kanan ya sama dengan sekali ke kiri. Paham ya? Atau sebaliknya nanti 3 kali ke kiri sama dengan sekali ke kanan. Atau dengan bahasanya rotasi 270 derajat berlawanan arah jarum jam ke kiri 3 kali sama dengan sekali 90 derajat searah jarum jam. Itu ya kesimpulannya ya. Kalau 180 Pak, ya tadi kan sama, 2 kali ke kiri maupun 2 kali ke kanan 90 derajatnya sama. Ya. Baik. Kita lihat lagi. Ya, bendanya di situ rotasi 90 itu. Rotasi 180 itu. Rotasi 270 yang ini. Dan ini sebenarnya sama dengan berlawanan arah 90 derajat. Intinya di sini ya. Iya. Lihat jaraknya sama. Mereka berjarak sama. Perputarannya sudah jelas tadi dijelaskan ya. Ya, jika sudah paham kalian latihan kuis ya. Ya, ini soal sebagai prasyarat kalian dapat mengerjakan tes formatif. Kalau kalian belum bisa mengerjakan ini, bagaimana mungkin nanti mengerjakan tes formatif ya? Jadi berlatih dulu, silahkan dijawab, tidak bisa tanya. Bukan tidak bisa tanya temannya malah nyontoh jawaban teman, itu yang tidak disukai. Kita belajar bukan menyontoh, bukan nyontek ya. Kita melakukan ini dengan belajar, tidak bisa bertanya, bukan pekerjaan temannya difotokopi, atau nanti bahkan lebih parahnya lagi pekerjaan temannya hanya di screenshot dikirimkan lagi. Wah, itu kebangetan gitu. Ya, soalnya ini anak-anak ya, gambarnya ini seperti panah ya, arahnya ke bawah berwarna merah. Pusat rotasinya 0,0 di sini. Dirotasikan 180 dan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Pada satu gambar sini aja. Ya, nanti dikirimnya satu gambar aja ya. Diberi keterangan mana yang rotasi 180 dan mana yang rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Diberi warna Pak, itu akan lebih baik ya. Saya mengarsir saja Pak, terserah ya. Alangkah baiknya diberi warna supaya lebih indah, yang melihat pun lebih tertarik. Ini latihan soal nomor 1. Yang nomor 2. Nah, sekarang rotasinya 180, tapi pusat rotasinya bukan di titik pangkal ya, di 3,2 di sini pusatnya ya. Gimana Pak? Pikirkan, kalian jenius, kalian pasti bisa ya. Diukur pakai menggunakan jarak yang sama Pak, 180. Terserah, tadi sudah dibahas ya. Putar lagi videonya supaya kalian lebih jelas. Itu latihan soal yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu adalah sebuah segitiga. Itu segitiganya ya. Dirotasikan, tetap pusat rotasinya di titik pangkal, kembali titik pangkal. Pusat rotasinya yaitu sekarang dirotasikan 90 derajat searah jarum jam berputarnya ya. Lalu tentu jawab titik koordinat dari A aksen, B aksen, dan C aksen.
Selain digambar di mana letaknya, jangan lupa koordinatnya ditulis. Demikian anak-anak belajar kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerjakan latihan soal. Jika sudah bisa, nanti kita kerjakan kuis formatifnya. Mudah-mudahan nilai kalian bagus ya. Baik, terima kasih Pak Andre ucapkan. Bagikan video ini untuk membantu teman agar teman kalian lebih baik ya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.